warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan tentang berita gembira bagi para honorer. Ada kabar baik dari Menteri Pan-RB yaitu Cahyokumolo yang mengatakan bahwa ada kabar baik untuk honorer di Indonesia. Bagaimana informasi sebenarnya? Mari kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, informasi ini kami kutip dari salah satu stasiun online, stasiun berita online yaitu CNBC, di mana ini merupakan salah satu stasiun online yang bonafit cukup valid di Indonesia, Bapak Ibu. Informasinya tanggal 12 Juni tahun 2022 disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo membawa kabar baik mengenai tenaga honorer. Menurut Cahyo, status tenaga honorer tidak akan dihapuskan pada tahun 2023 mendatang. Dia menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, kata Cahyokumolo, yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023, tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai dengan kebutuhan, mendapat penghasilan yang layak, setidaknya sesuai UMR, kata Cahyokumolo. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk menghapus status tenaga honorer mulai tahun depan. Honorer diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau beralih ke outsourcing. Penataan tenaga non aparatur sipil negara pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Cahyo mengungkapkan bahwa anggapan yang menyebut pengangkatan tenaga non-ASN dari perintah pemerintah pusat adalah keliru, katanya. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upah sehingga tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema ini, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Dikatakan oleh Cahyokumolo, tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan keluar agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, katanya. Demikianlah Bapak Ibu informasi gembira yang berkenaan dengan tenaga honorer di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-subscribe, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.